Jadi ini termasuk 3 sifat, ya. Jadi 3 sifat yang lazim bagi seorang hamba itu. Yang pertama, ketika dia dapat nikmat. Yang pertama, ridho terhadap bagian yang diberikan Allah kepada dirinya. Falyardul abdu bikismati robbi. Ya, ini yang pertama. Kemudian, wal yashkurhu ala ma'atahu min ni'ami. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua. Dan yang ketiga, wal yas'alhu al-mazida min fadli. Jaluk tambah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu loh kalau kita dapat nikmat itu. Zuhud itu dunia ada di tangan kita, ya. Banyak, besar kecil, tapi gak sampai, ya, nyesei hati kita. Itu intinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan nafa wal intifa'a wal ifadata wa istifada wal hasala tamassuku bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala hidayah dalalata wa shilla wa maradati atriyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa rasulullah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana, Mas? Wa minas syukri ta'dimun ni'mah. Iya. Ya sudah ada itu ya. Iya. Yang penting kan tunduri ilaman huwa dunakum. Ya. Qala masyayikhuna Syekh Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa asraril barakati fid dharain. Amin. Wa fil hadis unduru ilaman huwa dunakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Wa qad fadalallahu ba'dal ibad ala ba'din yasrarin lahu fi dzalik. Fa hikamin la yattali 'alaiha siwa wal yumanafi'a wa masariha lahum la yukhitu bi ilmiha ghairu. Falyardal abdu bi kismati rabbi wal yashkurhu ala ma'atahu min ni'ami wal yas'alhu al mazida min fadli. Fa inna khaza'ina samawati wal ardi fi qabdatihi wa jami'il khairi biyadihi yaf'alu ma yasha' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi. Ya. Duduk sini. Yang ya. Di dalam hadis ya. Lihatlah, ya, kepada mereka yang ada di bawahmu, ya, di dalam urusan dunia, bahwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Tasdari kok bodoh? Tasdaru. Ajdar. Ajdaru. Jadaru. Pantas. Ya, itu lebih pantas atau lebih baik? Ya, jadi urusan dunia, ya, urusan dunia itu kita ngelihat di bawah kita, ya, karena itu lebih pantas, ya, sehingga kita itu tidak meremehkan nikmat Allah yang sedang dititipkan sama kita, ya, ya, jadi urusan dunia itu lihat yang di bawah kita, ya, maka kita akan gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
syukur itu sendiri peringkatnya sebenarnya di atasnya takwa loh, syukur itu. Ya, di dalam satu ayat kan, ya, la'allakum tattaqun. Ya. Bersyukurlah terhadap Allah agar kalian bertakwa. Ya, jadi syukur itu ya di atasnya takwa. Kenapa? Karena orang syukur kan berarti orang itu ya tahu dirinya, tahu kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerti ya, rumongso jenenge mulai syukur itu. Kalau orang mensyukuri nikmat Allah ya. Namanya duduk sini ya, sini loh, duduk sini. Duduk sini. Ya, di shooting sama Om Ali itu. Ya, di shooting sama AM channel itu. Ya, nanti masuk di AM channel kok. Ya. Enggak ada. Bocongnya bubuk. Takut ada Om Ali. Ya, kepanasan sampai kering bocongnya. Ya. Iya. Itu berdarah itu yang dekat rumahnya Om Ali gitu itu berdarah. Ya. Kalau pocong kering itu yang dekat rumahnya Om Alwi itu loh. Bahwa ajdaru ala tazdaru nikmatullah alaikum. Jadi urusan dunia kita lihat di bawah kita. Misalkan ya gampangannya sekarang, waduh aku menu manganku kok gini, kok mek soto. Ya, lihat di bawah kita. Ada tidak sedikit orang yang kadang cuma makan sekotok. Ya, gak ada uang buat beli lauk. Sing mangan nasi tok ya syukur alhamdulillah iso mangan beras. Dia atau orang di bawahnya ya mangan opo bohong sih mampu ya. Lihat lagi bawahnya ada orang sing lebih kekurangan lah. Ketika kita merasa kekurangan ya, ingatlah banyak orang di luar sana yang lebih nasinya lebih kurang daripada kita. Itu juga sama ketika kita itu merasa bahwa kita paling upah paling hebat, ingatlah di luaran sana di atas kita masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari kita. Dan Allah pun maha mampu merubah keadaan seseorang dalam sekejap. Saiki oke ya, wis sembarang kali ron iso ludes langsung ya, jadi pejabat ya, nang dindi dihormati ya. Nang dindi dihormati, disanjung-sanjung, kena KPK ya, kecekel KPK kayak kelambi oren, kena KPK itu ya. Iya, artis ya, populer ya, kena narkoba ya, kena bubuk sakti, hancur karirnya entek. Allah maha mampu merubah seseorang ya. Di dalam urusan dunia dilihat di bawah kita. Hati-hati nak ya. Waqad faddala, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia terhadap sebagian hambanya ya di atas hamba yang lain, karena ada satu rahasia yang Allah berikan ya. Wahikamin, dan ada satu hikmah yang tidak mampu dijangkau oleh nalar kita. Contoh misal ya, satu contoh. Kita melihat kadang orang lu itu kok sudah dikasih ini kok saya enggak. Kadang ada hikmah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Wahikamin layat alaiha ya. Jadi ada hikmah yang kita itu tidak mampu ya. Walimana fi'a wa masariha lahum la yuhitu bi ilmiha ghairu. Dan ada manfaat-manfaat dan juga kemaslahatan bagi mereka yang Allah kasih nikmat ya. Yang mana semua itu adalah merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita melihat orang lain dapat nikmat, kita jangan iri. Makanya kan orang hasud itu tanda orang tidak bersyukur. Ya. Orang hasud itu berarti tanda orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hasud itu tanda orang itu tidak ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kenapa sih orang hasud itu bisa mengkikis perbuatan baik kita. Itu penyakit hasud. Kenapa? Karena
ibaratnya kita beribadah, terus kita hasud iri sama orang lain, ya, terhadap nikmat yang Allah titipkan sama orang lain. Berarti kita melupakan nikmat Allah yang Allah berikan sama kita. Baik itu dari nikmat ibadah, materi, dunia, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, falyardul abdu bikismati robbi. Ya. Nah, ini perlu garis bawah ini ya. Maka hendaklah seorang hamba itu ridho dengan bagian yang sudah Allah siapkan untuk mereka. Ya. Ya. Wal yashkurhu, yang pertama ridho, ya. Kemudian yang kedua wal yashkurhu ala ma'atahu min ni'am. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya. Jadi ini termasuk 3 sifat, ya. Jadi 3 sifat yang lazim bagi seorang hamba itu. Yang pertama, ketika dia dapat nikmat. Yang pertama, ridho terhadap bagian yang diberikan Allah kepada dirinya. Ya, yang pertama, falyardul abdu bikismati robbi. Ya, ini yang pertama. Kemudian, wal yashkurhu ala ma'atahu min ni'ami. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua. Dan yang ketiga, wal yas'alhu al-mazida min fadli. Jaluk tambah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita dapat nikmat itu, ya. Ridho. Ya Allah, alhamdulillah. Oleh rezeki sakmini. Ya, syukuri. Ya, ridho ya Allah, ya. Allah ridho. Ya. Berarti ketika seseorang itu ridho, lihat orang lain dapat nikmat yang di atasnya, noleh enggak? Enggak. Ya. Kenapa? Dia melihat bisa kayak aku Gusti Allah. Terus dia lihat ada orang muslim, orang kafir dikasih nikmat. Ya. Walaupun dikasih nikmat berapapun, tapi dia tidak dapat nikmat hidayah. Ya. Yang kedua, syukur. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Syukur atas nikmat yang Allah titipkan sama dia. Kemudian yang ketiga, ya, jaluk ditambah barokai, ditambah karuniai. Ya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang itu yang Allah kasih nikmat, ya, kasih nikmat. Tetapi di balik nikmat tersebut Allah kasih ujian. Ya, dikai ujian, dikai dunia, ya, dikai nikmat dunia sing akeh, tapi dikai ujian. Gak kau beribadah, boleh ruwet ambek dunia. Hanya kan, ya, tidak sedikitnya. Ada orang yang dia itu dikasih nikmat ibadah, ya, tapi dia kasih dunia pas-pasan. Tapi orang lebih tenang, ya. Nah, makanya kalau kita doa itu minta, ya, minta al-afiyah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya, kita minta nikmat itu, ya, apapun nikmat itu, ya, jangan lupa ditambahi di akhir ditutup dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Nikmat panjang umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Nikmat keluarga fi khairin wa lutfin wa afiyah. Nikmat harta dan sebagainya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Supaya harta yang rezeki yang kita dapat itu, ya, besar kecilnya dapat memberikan keberkahan. Ya, lelek oke, tapi kak kano khairin, tidak ada kebaikan. Lutfin, tidak bisa memberikan merubah diri kita menjadi lebih baik. Wa'afiyah, tidak bisa, ya, menjauhkan kita dari bala. Ya, nikmat tersebut. Pilih mana? Kamu dapat uang dikasih misalnya dikasih uang 1 juta, tapi tidak penyakit tumor. Gimana? Dikasih uang 1 juta, tapi dikasih penyakit apa? Diabetes, ginjalnya gak fungsi, entek kayak operasi. Ya, dikasih nikmat 1 juta, tapi dia sehat. Pilih mana? Jadi kalau ya milih 1 juta tapi sehat. Ya, ya ini 1 juta tapi kayak sehat, kayak nikmat sehat. Apa yang terjadi? Kayak 1 juta, kayak nikmat sehat. Ya, nikmat kafe, sehat kafe, akalnya sehat, awalnya sehat, pikirannya sehat. Akhirnya uang 1 juta tersebut bisa dikembangkan buat usaha, berkembang sampai tadi 1 juta. Gak 1 juta toh boleh digawe usaha, ya,
karena usaha pasti ada yang namanya rekan kerja, partner usaha, kenal kono, oh saya kenal kene, are apa dilatur menambah jaringan, basa turone network-e lho. Ya, menambah network, jaringan. Ya, kenal sana kenal sini. Ya, itu kan satu hal yang tidak bisa dinilai dengan harta yang seperti itu. Ya, jadi oleh nikmat itu yang pertama ridho. Ya, apapun nikmatnya. Yang kedua, syukur terhadap nikmat tersebut. Yang ketiga, minta ya ditambah. Ya, loh berarti lek njaluk tambah berarti gak syukur. Kita mintanya sama siapa? Sama Allah, bukan sama manusia. Ya, makanya kan salah satu doa yang diajarkan apa? Allahumma kama an'amta alaina fazid. Wa kama zidta fabarik. Allah, sebagaimana Engkau kasih nikmat sama kami, kama an'amta alaina fazid. Tambahkan. Ya. Wa kama lek wis ditambahi nikmat tersebut, ya, fabarik barokah. Berkahilah. Lek wis diberkahi nikmat tersebut, wis ditambahi, diberkahi. Ya, wala tasduqiha. Ya, jangan dicabut. Ya, ya kan? Ya. Itu satu doa yang luar biasa. Ya. Wis mencakup 3 ini semua. Ya. Ya, berarti kan minta ditambah. Ya, enggak anak siji njaluk tambah, anak loro. Level loro Bu siji njaluk tambah. Ya. Kita manhajnya bukan seperti itu ya. Ya. Dari alif kan ya setia ya. Setia ya ke akhir. Ya. Sampai akhir ya. Kanjeng Nabi ya lebih lama monogaminya ya. Ya Rasulullah itu lebih lama ya menikah satu lebih lama daripada poligaminya. Ya. Rasulullah itu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah kalau dalam sirah itu hampir selama 21 tahun Rasulullah itu tidak nikah, harus setelahnya nikah. Ya, itu adalah orang yang lebih setia dari kanjeng Nabi. Lah wong sing ditelok Masna warupa apa Masna wasbasa warupa sing ditelok iku. Ya, tidak dilihat bagaimana kesetiaannya kanjeng Nabi. Ya. Kalau bukan nyentuh kanjeng Nabi kita nyentuh siapa? Ya, baik-baik panutan. Ya. Wal yas'alul mazid min fadli, jaluk tambah. Ya, dari karunia tersebut. Makanya kalau juga mengatakan, ya, lek carane nikmati ditambah ya apa? Sedekahno, tasarrufkan kepada halal yang baik. Ya. Kenapa? Karena kalau nikmat itu disedekahkan, maka nikmat itu akan bertambah. Ya. Kenapa? Fa inna khazainas samawati wal ardi fi qabdati. Karena semua perbendaharaan langit dan bumi itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaluk apa itu Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul khair biyadi. Semua kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi itu intinya ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita urusan dunia kita melihat ke atas terus. Kita urusan dunia kita melihat ke bawah supaya banyak muncul rasa syukur, rasa ridho di dalam hati kita. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian selanjutnya bab tentang masalah zuhud. Li'ibadihi fid dunya. Inna ja'alna ma'arabisina wa inna laja'ilun qala ta'ala wa ma utitum min syai'in fil hayatid dunya wa zinatuha ma indallahi khairu wa abqa afala tashkurun afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa yaqudu kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma yawmal qiyamati minal muqarrabin qala ta'ala ma tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Setelah membahas tentang syukur, pembahasan selanjutnya yaitu tentang zuhud. Ya.
Ketika kita mendengar kata zuhud, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Apa dia? Zuhud itu apa? Beriman. Terus ora kedunyan. Apa zuhud itu? Tidak kedunyan. Ya. Berarti ya apa jenenge? Gak kerja ngono. Gak golek donya. Wah, gak terlalu ngoyo ya. Tapi berdarah-darah ngono. Zuhud itu yaitu ya, zuhud itu dunia ada di tangan kita ya, banyak besar kecil tapi gak sampai ya nyesei hati kita, itu intinya. Paham ya? Ada di tangan kita tapi gak bikin sesek hati kita. Itu namanya zuhud. Dan kita tidak merasa bangga dengan apa yang kita miliki dari dunia tersebut. Itu namanya zuhud. Gampangnya seperti itu. Contoh misal, ya, kamu pakai baju branded. Ya, tapi kamu biasa saja. Ya, apa contoh nih? Kaos yang paling larang. Oh iya, yes, Aromen Cloth. Ya, ya. Apa itu namanya? Membanggakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Ya, ini paling larang Aromen Cloth. Ya, branded sih. Ya, om lakukan ini dulu. Lamin apa? Aromen Cloth. Ya, bangga. Ya, dengan orang yang biasa saja. Disuruh kelamin ini larang, cuman dia biasa. Ya, karena dia menganggap yes ini kelambi, berdoa. Ya, atau sing pakai apa PHS mes ratio yang rego 3 juta. Biasa saja, tidak merasa bangga, juga tidak merasa dia meremehkan orang lain yang memakai pakaian yang di bawah standarnya dia. Itu namanya zuhud. Ya, sarungnya biasa. Ya, apa tarbus. Ya. Ini kok disensor di anu ya. Gak boleh sebut merek ya. Tapi kan oleh anu apa jenenge? Endorse sarung. Tapi semua bonge gak mufakat. Ya, banyak kan kadang-kadang gitu. Ya, mestinya kisah sarung ya. Jadi merasa bangga. Ya. Jadi zuhud itu dunia ndak bikin sesuatu hati kita. Ya, ndak merasa memiliki, tapi merasa dititipi itu zuhud ya. Nah, wa amma zuhud di dunia, zuhud di dunia itu termasuk suatu amalan perkara yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Dan termasuk ya satu amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim ya, ketika mensifati hamba-hambanya di dunia, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan yang ada di atas bumi itu ya sebagai perhiasan. Ya, zina. Sesuatu yang bikin wah. Ya. Ya kan sekarang Pak, saya lihat. Ya, ya di atas bumi itu megah-megahan semua kan. Ya. Apa contohnya? Mas-masan, kekayaan, gedung, penjagaan dan lain sebagainya lah ya. Kalian lebih tahu. Zinatan laha. Ya. Karena sudah dinas di dalam Al-Qur'an memang ini ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan di atas bumi itu suatu zina, perhiasan. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami nguji ya, hamba-hambaku ini manakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Ya, yang paling baik amalnya siapa? Apakah mereka ini terkecoh oleh dunia atau enggak? Ya, DE istiqomah. Ya, moro dikai dunia akeh sugih. Pancet istiqomah enggak? Apa geser? Ya, dikai melarat. Ketika dikai melarat, tambah kenceng ibadah. Dikai sugih, tetap rasa landai. Ya. Nah ini kan termasuk ujian. Ketika Allah memberikan dunia itu kepada hambanya. Ya, besar kecilnya. Ya, makanya kalau aku bikin kita itu tahu ketika kita dapat nikmat apapun bentuknya, nikmat itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala enggak? Ya, membuat dekat
sama Kanjeng Nabi enggak? Ya. Jawabannya tentu ada di dalam diri kita. Ya. Ingin nikmat ini bikin ujian enggak untuk kita? Ya. Ataukah kita biasa saja? Ya. Kalau hati kita enggak berubah, biasa, tetap istiqomah ya. Enggak ngaruh ya kena kanan kiri dapat nikmat, keadaan seneng atau susah. Jadi berarti kita sudah masuk ya golongan orang-orang yang istiqomah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah. Ya iki mang istiqomah jane. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Enggak wedi, enggak susah ya ora bingung. Ya. Ini para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, nek kepengin ro awake dhewe iki wali apa enggak, deloken ya boleh, oleh nikmat ya boleh, pas susah ya wajar enggak? Berubah atau tidak? Pas susah sregep ibadahe, wah iki berarti sik wali ejek-ejek. Ya. So lek pas oleh nikmat sregep ibadahe, ya sik ejek-ejek. Ya. Oleh nikmat atau enggak ibadahe tetep. Nah, iki berarti wis mulai levelnya mulai munggah. Iku tasik nih cek gak ngantuk. Wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruza. Dan kami jadikan apa yang di atas bumi itu apa? Su'idan juruza. Apa artinya su'idan juruza? Coba lu cari nih. Su'idan juruza. Apa surat Al-Muluk kali? Iya, Al-Kahfi ya? Ayat berapa itu? Ya. Wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruza. Jadi ya, kami menjadikan apa yang di atasnya itu menjadi tanah rata lagi tandus. Jadi di belahan bumi ini macam-macam. Ada tanah sing subur, ya, seperti tanah Wakanda ini, Konoha ya. Ya ditanduri langsung cukur, ya. Tapi kurang suburi, ya gak bisa mengelola dengan baik. Ya. Ada tanah sih gak sih ditanduri sama sekali, tandus. Tapi begitu dibor, ya minyaknya betul, ya kan. Ada tanah sing tandus, ditanduri ora iso. Ya, ketika ditambang masih pirang-pirang. Itu kan termasuk perhiasan dunia. Ya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada kita. Ya, iki lho ya. Botak di dunia tak kayak ya. Ono tanah sing subur, ono tanah sing tandus. Ya. Kon kamu ditaruh di tempat tanah sing subur, gimana ibadahmu? Gitu loh. Coba diganti di tanah sing tandus. Ya Allah. Maksudnya perumpamaannya seperti itu. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinataha wa ma 'indallahi khairu wa abqa." Ya. Kalian dikasih sedikit min syai'. Upri tadi ini, famata'ul hayatid dunya. Itu semua cuman apa namanya? Barang-barang dunia. Ya, mata'ul hayatid dunya wa zinataha. Mas, kalau berbicara tentang mata, berarti artinya sesuatu yang tidak kekal. Ya kan? Ya. Sekarang kendaraan yang paling larang. Misalnya, Rolls Royce ya misalnya, yang berlapis emas wah, ya. Itu kekal sampai berapa? Ya, pasti akan hancur. Juga suwe. Ya. Atau gedung pencakar langit. Ya, bisa hancur kena gempa entek roto. Hilang nilainya. Ya kan? Ya. Emas. Ya. Jadi sekarang emas mahal kan ya. Nanti ketika di akhir zaman Allah buka ya semua perbendaharaan di bumi. Jadi ini ono emas. Berarti nilainya apa? Turun, ya kan? Itu nanti akhir zaman bakal terjadi. Ya, sampai-sampai orang itu bingung kasih zakat langsung. Soalnya sugih kabeh.
ya. Sugih kabeh nurut titik ono emas, nurut titik ono berlian. Tapi bingung kate ngedol nang alwi Mas tukuan padha duwe emas iki. Ya, kalau sekarang kan wah paten-patenan oleh emas sak uktit tuh ya. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Ya, di sholat kita gampangannya kita membaca la ilaha illallah, membaca surat Al-Ikhlas. Ya, itu lebih kekal, lebih baik, lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia seisinya. Kenapa demikian? Ya, karena dunia seisinya ketika ada di tangan kita nanti bakalan dihisap. Ya, dihisap nanti itu besar kecilnya. Tapi sholat kita, ibadah kita, bacaan Al-Ikhlas kita 1-2 kali ya, akan menjadi pahala. Tapi engko di akhirat ya, nah berhubung saiki ya balasan di akhirat ya, maka masuk nanti di ayat yang selanjutnya ya, bal tu'thirunal hayatad dunia. Tapi kalian ini sudah dinas dalam Al-Quran, manusia itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Afama wa'adnahu wa'dan hasana. Ya, maka ya, apakah mereka yang kami janjikan dengan janji-janji yang baik, ya, mereka pasti akan mendapatkan apa yang kami janjikan. Kama mata'nahu mata'al hayatid dunia. Bagaimana kami senangkan mereka dengan hal-hal yang ada di dunia. Ya. Jadi ini semua yang kita lakukan, ya ibadah kita, ya, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya gampangan itu mang. Karena apa? Karena dunia nanti dihisab, dengan ibadah kita dapat menyelamatkan kita nanti. Ya. Waqala Rasulullah SAW, Lut Jatuh. Buka. Fima fi aidina. Nah, ya, ya ini ya. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, waqala Rasulullah SAW, izat fid dunya yuhibbukallah, wazat fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Izat fid dunya yuhibbukallah. Ya. Zuhudlah kalian di dunia, maka kalian akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara ya, tip dan trik ya supaya kita dicintai Allah di dunia itu zuhud, ndak cinta dunia. Ya, bukan berarti zuhud itu nggak kelambi sing combang-cambing elek ya. Ya, ndak kerja soalnya dunia itu. Ya, apa gak kan zuhud ya. Itu zuhud ya hanu lah gitu. Ya. Pernah kan kita ceritakan itu ada 2 orang kakak beradik ya, dua-duanya sama-sama wali, sama-sama ulama besar. Ya, sing adik itu ya melarat, sing masih sugih. Nah, adiknya tadi itu punya murid, ya, punya santri. Nah, adiknya tadi, si orang alim tadi itu kerjanya apa? Pagi ya mancing, ya mancing. Jadi sebiyen wis ono mancing, ya, mancing mania. Tapi ki mancingnya wong alim ki beda ya. Beda. Ki sing mancing wong alim, mancing ambek wiritan. Tiap hari mancing untuk makan. Ya. Jadi makannya dia setiap hari itu dari hasil dia mancing. Mancing oleh lewat siji, dimakan, dikonsumsi. Setelah itu dia ibadah ngajar santri-santrinya. Begitu kehidupannya. Ya. Jadi kira-kira kalau kita ngelihat apa? Ya, bersih kan hartanya. Ya. Zuhud ya.
rumahnya ya segitu aja. Ya, suatu saat, nah santrinya tadi mau umroh, pamit mau haji, mau umroh, ya pamit sama gurunya. Ya Syekh, ya saya mau haji, ya, mau melaksanakan ibadah haji. Ya, oh ya, kalau kamu ke Mekah, ya, atau ke Baghdad, nanti saya nitip salam sama kakak saya. Ya, si Fulan, terus kamu bilang, ya, minta no nasihat, minta no doa dan nasihat buat saya. Ya, minta no doa dan nasihat buat saya. Oh ya, berangkat ya, si santri tadi. Berangkat, ketika ya kasih tanya di kota terkenal tanya kakaknya tadi seorang ulama ya, oh nanti kamu bisa nemui syekh ini nanti jam sekian. Oh ya, asar atau duhur ya, tunggu berjalan berarti ono iring-iringan ya. Jadi kalau saiki ono wiyu-wiyu ngono iku lho ya, ono iring-iringan kawal dengan para pengawal dilihat ya, naik kendaraan sing mewah ya. Gajah atau pokoknya dengan pakaian sing anu dengan beberapa pengawal ya, pengawal sak pengen koyo rojo ya. Ditutno sama santri ini kaget, gak keliru lagi guruku, aku kok njaluk nasihat dari guruku nak sama kakaknya ini tadi. Ditutno ternyata masuk ke rumahnya bagaikan istana. Jadi kata nomor niku sampai berapa lapis ya, sampai ada berapa lapis. Kira-kira dia tanya, kaget lho omahe mewah kok ngono ya. Bener ta guruku iki kon njaluk nasihat ya, minta nasihat. Dia tanya, assalamualaikum. Apa jawab si orang tadi, ulama tadi? Kamu muridnya ini ya. Kamu disuruh minta nasihat ya sama gurumu ya. Nasihatnya saya untuk gurumu singkat ya. Istirahat di dunia. Sing zuhud kalau jadi orang. Padahal mau semugi. Santri mah kaget, duh, gak keliru ta. Ya. Ya kok cari sampe ngomong, gak salah ta. Gak bahaya ta. Gak keliru ta sampean ngasih nasihat untuk guru saya ya. Sing kongkon zuhud ojo kedunya. Padahal guru saya itu tiap hari ya makannya dia cuma dari hasil mancing ikan. Wis itu tuh. Ya, setelah itu ibadah ngajar. Enggak ada yang lain. Rumahnya pun gubuk sing elek. Bingung santri ini karena sami nawak tokna perintah guru ya. Kakaknya juga gurunya ya. Ya. Wis sampaikan salam sama gurumu, bilang ya sing zuhud ojo kedunya. Santri ini singkat cerita setelah menunaikan ibadah haji selesai semua dan ini pulang. Pulangnya mbak wedi. Ya, takut apa? Ya, pantes kok nasihat yang tak sampai nunggani guruku. Pasal saya melihat guru saya ini zuhud. Ya, ini jadi ya seorang murid itu begitu mengagukan gurunya. Ya, ceritakan sini. Akhirnya ketika datang bingung ngomong opo ya, salah gimana ya? Bagaimana? Apa nasihat yang kau dapat dari kakak saya? Bingung. Ngomong opo enggak. Ya, ayo bilang ya. Pasti kamu dapat nasihat. Iya, ya. Saya mau ngomong tapi saya takut. Lu nggak apa-apa. Saya akan mendengarkan nasihat tersebut apapun nasihat itu. Ya. Saya dipeseni sama apa? Seorang ulama tersebut yang mana adalah kakak antum. Ya. Amen sing zuhud ojo kedunya. Sing zuhud ojo kedunya. Nangis. Jadi akhirnya guru ini tadi itu nangis lama. Ya. Setelah itu setelah nangis gugu ya. Setelah nangisnya agak reda, si santri memang bingung. Ya. Duh, aku salah omong ini. Salah omong sampai guruku nangis ya. Nangis setelah nangisnya agak reda dia cerita. Iya benar. Ya. Yang dikatakan oleh kakak saya tadi itu benar. Yang disampaikan tadi itu benar. Ya. Bahwa saya ini yang keadaan kok gini masih ada keterikatan dengan dunia. Ya. Padahal harus melarat kok ngono. Ya. Makanya disuruh zuhud. Ya. Benar yang diucapkan. Sedangkan kakak saya itu kekayaannya. Ya. Semua budak-budaknya tadi itu tidak membuat dia berubah keistiqomahannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu tempatnya di dalam hati. Ya.
izhad di dunia yuhibbuka Allah. Zuhud di dunia maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau qanaah itu sifat, ya. Qanaah itu sifat. Tapi kalau zuhud itu amalan. Ya. Berarti harus dilatih. Seseorang sing qanaah ya, itu baik. Ya. Tapi belum tentu dia bisa zuhud. Tapi pasti dia berpotensi menjadi orang zuhud. Lek wong sing zuhud pasti qanaah. Ya. Nah, ya. Lek qanaah belum tentu dia zuhud. Contoh gampang misalnya gini. Ya. Lut, kamu tak kasih bayaran 5 juta. Dia alhamdulillah, aku nerima kok. Ya, qanaah kan? Ya wis tak terima. Ya. Terus ketika ada datang temannya, lah, Lut, ini aku ngajar di kono. Ya, misalnya contoh ya, misalnya gitu. Mas apa? Aku mau ngajar Umi tok. Ya, seminggu 2 kali pertemuan aku digaji 10 juta. Misalnya ya. Manajemen. Ya. MPI, ketemu PAI. Ya, aku pertemuan seminggu 2 kali pertemuan tok. Aku digaji 10 juta. Bagaimana kira-kira? Sing awalnya qanaah kan? Ya. Oh iya. Aku ini 26 hari aktif. Bayanganku cuma segini. Jadi ini nah, berarti kan akhirnya muncul ya sifat tidak zuhud. Tapi kalau zuhud ya, wih, ya boy, ya aku jadi kono terus aku pengen ngene tok. Mbek lapor narek sing aku. Bayaranku 10. Tahun ini ya contoh ya misalnya. Berhubung zuhud gak ngefek. Ya, ya, gak ngefek. Dengan apalah bayaran besar tapi menginjak orang lain. Ya. Lebih baik bayaran yang tidak sedikit tapi bisa mengangkat orang lain ya. Masuk kan ya? Ya. Lebih baik bayaran yang tidak sedikit tapi bisa mengangkat membantu orang lain daripada menjatuhkan. Ya, itu lek zuhud. Jadi seperti tadi ini ceritanya ya. Jadi kakak saya itu walaupun oleh bunyo sakmono kayak tapi dia zuhud. Tidak berubah ke istiqomahnya. Ya makanya ini ya. Izhad di dunia yuhibbuka Allah. Zuhud di dunia. Bagaimana zuhud itu tumbuh? Ya, zuhud itu dilatih. Ya. Yang paling pokok itu apa? Nanti ada pembahasannya. Ketahuilah bahwasanya semua yang kita miliki adalah dari Allah. Dan Allah mampu mengambilnya kapanpun. Ya. Kemudian wazat fi aidinas bukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka kamu akan jadi orang yang disenangi sama orang-orang. Paham maksudnya gini ya. Jadi gini. Misalnya Alwi punya kayak gini ya. Tapi kita ya kita kepingin memanfaatkan itu ya, atau misalnya Alwi duwe motor ya, duwe motor, amin ya robbal alamin. Duwe motor mau pakai sing nyedek, wih anu Alwi nang Kol Pasuruan ziarah Pasuruan ya, berminggu di Barat, wih ayo ziarah nang Ampel ayo ya, lo ya Mon, yo Allah nyeli motormu lah ya, aku tak urun-urun bensin lah ya, urun mek 30.000 misalnya gitu. Bagaimana perasaan kita? Ya. Tapi ketika kita tidak punya, kano sing moro. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Tapi ketika ya kita punya sesuatu dan orang lain itu ya kita biasa saja, maka kita disenangi sama orang. Ya. Jadi gampangnya apa? Ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya. Ya kalau bahasanya sekarang itu lek konconi pas anu nyedek kabeh. Ya. Atau seperti apa? Ada gula, ada semut. Ya gampangnya gitu. Ya. Tapi ketika kita zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain, maka kita akan dicintai. Ya. Maksudnya apa? Jangan tamak terhadap harta orang lain. Loh, memang ada orang yang tamak terhadap harta orang lain. Ada bisa kasih contoh. Apa contohnya? Tamak terhadap harta orang
lain. Contohnya gini ya. Contoh gini misalnya. Lutfi ya. Lutfi misalnya oleh ya dikei uang ya. Dikei uang apa jenenge pencit sak karung. Ya, dikei pencit sak karung ambek uang. Ya. Ngekei ini dengan Arif Alwi dengan Arif di depan saya. Kasih saya. Dikei kan Lutfi. Berarti punya siapa? Punya Lutfi. Ya. Terus moro saya nyeletuk nang Alwi. Ayo masuk semongko sak karung lu tidak dipangan dhewe wis. Koncoe gak dibagi-bagi wis. Ya, akhirnya Alif mah, iya, medhit iku. Ya, dibagi-bagi. Secara umum kalau menurut kita ya, wajar kan ya? Menurut kita. Berarti kita menganggap itu wajar karena kita sudah terbiasa melakukan perbuatan itu. Padahal kalau di dalam adab itu termasuk sifat tamak. Ya, tamak terhadap harta orang lain. Tidak zuhud terhadap harta orang lain. Padahal itu kan punya dia. Ya, ya sak karepe dia mau bagi atau tidak. Karena itu haknya dia. Ya. Perkara dia misalnya pikir atau tidak mau itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gak berhak untuk apa? Gak berhak untuk menilai. Ya, karena kan sekarang enggak sedikit, ya. Wah, wong iku medhit yo. Ya, kok iso kok medhit? Gak tau ngekek aku. Ya kan? Ya, kamu menganggap orang itu medhit karena enggak pernah ngasih sama kamu. Berarti kamu tamak terhadap orang tersebut. Berarti kamu tamak terhadap harta orang tersebut. Ya, kalau orang itu bakhil terhadap hartanya sendiri, itu secara umum itu wajar karena dia mendapatkan harta tersebut dengan susah payah. Ya, ya. Tetapi yang aneh itu kita rakus tamak terhadap harta orang lain, padahal gak melok golek. Paham? Ya. Ramean iki gak delok tukune rame, gak gelem sedekah. Ya. Ini sedekah. Untuk misalnya contoh Liv. Alwi mali ore anu rek. Pajek ngono. Misale gini ya. Misale pajek. Ya, pajek nah. Itu kalau secara kita menurut kita kan koyoke wajar ya. Padahal itu salah loh. Ya. Secara adab ya, di dalam ilmu adab tasawuf itu salah. Ya. Karena kita ya mengharapkan harta orang lain. Ya. Kalaupun misalnya ya dari Alwi ngasih itu memang min karomi gitu loh. Ya. Karena dari ya kedermawanannya dia. Paham ya? Jadi kalau di dalam tasawuf pun tidak ada yang namanya apa namanya pikir bakhil, nggak ada ya, tamak sih. Tamak itu bukan berarti rakus jabatan, bukan. Rakus terhadap harta orang lain. Lawannya ya ini ya, zuhud di dalam harta orang lain, kita akan disenangi gitu loh ya. Coba kalau kita punya circle konco sing seneng manfaatkan kita ya, ih coba kabari parah ya dari Alwi kok suwe gak nyopo saya kemero nyopo langsung ambil Alwi kan. Iki ada dua poin. Yang pertama, yang nomor satu pinjam uang, yang kedua nawari MLM. Balik sini. Yang nomor satu oh ya wes langsung saja tentu poin gitu misalnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita itu zuhud terhadap harta orang lain, ya mau teman kita itu, mau sahabat teman kita itu tugen enggak, kita biasa saja, enggak berubah. Itu kan bakal disenengi ya. Ya, oh ini kita perlu gak pilih-pilih. Jadi kita nyaman di dalam ketika kita bermuasyarah ya. Tapi ketika ketemu dengan orang-orang yang model kayak gini tadi tamak ya, aku ini gak bagi-bagi oleh-oleh anu ya, mau ngikut medit wong iki ya, kok akan medit soalnya gak ngekei aku padahal dia ahli sodako ya. Banyak loh rasanya gitu ya, banyak. Kita menganggap orang lain itu medit karena kita tamak terhadap harta orang tersebut ya.
namanya seperti itu. Tapi beda lagi kalau dengan kacamata syariah, ya, atau misalnya kalau zakat itu lain lagi sudah, ya. Ya kan kalau mau oleh gini berarti zakatnya sekian. Itu lain lagi ya urusannya. Itu tentang masalah syariat. Nah, kemudian ya, kun fid dunya ka'anna gharibun aw abir sabil. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, awakmu urip di dunia itu dadi koyo wong asing atau abir sabil. Orang yang hanya sekedar lewat. Ya, orang asing dan orang yang sekedar lewat. Berarti kalau kita cuma sekedar lewat, kalau kita tahu di dunia ini kita cuma sekedar traveling aja, tidak menetap. Golek sangu dunia sing akeh apa sing titik. Cek perjalanan iku gak abot-abot. Ya, jadi kita nyari apa? Ya, ayo. Golek bekal fisik sing abot apa golek bekal non fisik sing akeh. Ya, makanya ini ya. Lu ya, kon perjalanan teko ya Malang nang Mekah backpacker. Ya, kon milih sangu tak sangoni ya. Emas lantakan ambek KTI duit di rekening pilih mana? Duit deh rekening. Soalnya apa? Gak abot-abot. Ya, lek emas wis abot gurung menendek perjalanan rentan dirampok bikin lelah di dalam perjalanan. Itulah perumpamaan seseorang hidup di dunia dia antara mengumpulkan ya indah di ya akhirat ya al akhirah khairun wa abqa itu gampangannya seperti ya harta yang ada di simpanan rekening kita gampangannya gitu. Tapi dunia itu adalah harta fisik yang banyak yang harus kita pikul sendiri. Ya, tentunya kalau kita berakal kan pasti milih apa? Ya milih apa wi? Di kartu debit aja. Ya, ya ono 3 M di kartu debit. Nang dindi kari nggih. Nggih, gak apa-apa. Tapi lek emas, ya emas lantakan. Kudu ngijolno. Ya, kudu ngijol kok didelok wong sing punya niat jahat dirampok. Ya itu perumpamaannya ya. Oh, abi disabil ada orang yang sekedar numpang lewat. Berarti numpang lewat kan berarti gak akeh. Atau seperti perumpamaan ya. Orang hidup dunia ini kan seperti wong mlebu pasar ya, Liv ya. Ya, mlebu pasar apa sing digoleki? Ya, ya yang dia butuhkan saja ya. Ya, sing dibutuhno apa? Ya, Alwi nang pasar Kebalen, Mas. Blonjone iki. Ya, yes kan dia akan ambil apa sing dibutuhnya. Oh, saiki wae blonjo iwak, blonjo lengo, blonjo beras, wis mari ikut tok. Selesai dia keluar. Oh, ndak kira-kira nang pasar, oh ya wis tak blonjo lemari. Ya, blonjo kulkas. Ya, nggak mungkin kan? Soalnya apa? Abot. Ya, tapi faktanya jika orang-orang yang hidup dunia, kubu dunia ya kok iku mah. Ya, wis ngerti kak bakalan mampu tapi tambah. Bebannya tambah berat. Ya, ini perumpamaannya ya. Au abiri sabil atau orang yang numpang lewat. Wa'ud dan nafsaka min ahli kubur. Terus anggapan awakmu itu termasuk sudah ahli kubur. Kenapa demikian? Kalau kita menganggap bahwa diri kita itu sudah ahli kubur, berarti yang kita cari adalah bekal akhirat untuk bekal dunia ya. Nah, di antara dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa yang senang ya akhiratnya ya adarro di dunia ya. Ya yang senang akhiratnya maka dia akan menganggap dunia itu membahayakan gitu loh. Ya, orang yang senang akhirat. Ya. Dan orang yang senang dunia, wa man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Ya. Orang yang senang dunia dia akan menganggap aduh, urusan akhirat iki nyerimpeti. Ya, wis kerja soro-soro, ya belum menurut duwe ditarik zakat. Ya. Ora iki lapo sih? Hasil keringatku dewe. Karena apa? Karena cinta dunia. Tapi kalau cinta akhirat, adarra bi dunya. Kalau cinta akhirat, dia tahu
Oh ya berarti golek bekal yo gak usah akeh. Sak cukupi. Supaya apa? Supaya tidak berat hisabnya nanti di akhirat. Maka dawuh Kanjeng Nabi fa'athiru ma yabqa ala ma yabqa. Maka utamakanlah ya kita itu menabung sesuatu yang kekal yaitu kebaikan amal akhirat di atas sesuatu yang fana yaitu dunia. Terus nih kelanjutannya wi. Wah, hakikatu ya ini ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa hammu al-akhirah. Siapa yang pagi harinya kemudian yang ada di dalam pikiran dan hatinya itu adalah urusan akhirat, ya, urusan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurus urusan dunianya. Ya, di urusan dunia ini rezeki itu bakal Allah handle. Ya, diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hafidha alaihi dijatahu. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi ya, apa yang menjadi keperluannya, wis dijamin, gitu loh. Wa atatu dunya wa hiya rahim. Dan dunia akan mendatangnya sedangkan dia dalam keadaan kok wis gak karep gitu loh. Ya. Berarti apa? Pagi-pagi berarti kita harus mikir urusan akhirat ya. Oh ya Allah, aku tambah umur iki, berarti kudu tambah amal ibadahku. Ya. Gampangnya seperti itu. Ya. Pagi hari yang dia pikirkan adalah urusan akhirat, nah, maka Allah akan ngatur urusan dunianya. Ya. Tapi kalau kebalikannya, seisuk wis bingung mikir dunia, maka dibikin sumbak sama Allah Subhanahu wa taala. Dibikin kekurangan terus. Ya. Hakikatu zuhdi khurujuhu bid dunya. Dan hakikat daripada zuhud itu adalah hilangnya ya, jadi nggak ada namanya cinta dunia. Ya. Terus nggak ada ambisi terhadap dunia tersebut di dalam hati kita. Ya. Kemudian menganggap dunia itu ya sekedar keperluan saja. Ya. Jadi tidak terlalu mengagungkan dunia. Hatta yakuna ibadu dunya wa kullu syai'in minha ahabbu ilaih wa atharu indahu min iqbali dunya wa kasratiha. Ya. Maka sampai dia menganggap bahwasanya ya kalau dunia itu berpaling dari dirinya, maksudnya apa? Gak ono keinginan menumpuk harta, gak ono keinginan jabatan, gak ono keinginan kepingin kedudukan di mata manusia dan lain sebagainya, menganggap itu semua biasa saja, ya wakilatu syai' minha ahabbu ilaih, lebih dia senangi, ya ini namanya zuhud, ya lebih dia senangi daripada ya dia didatangi dunia seisinya, ya jadi itu inti daripada zuhud. Ini tentang masalah batin. Kemudian insya Allah yang selanjutnya di dalam pertemuan yang berikutnya. Wa amma min haitsu dzahir fayakunu zahidu ya munzawiyan anitun dunya. Allahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.